Manusia itu punya 3 orang tua karena manusia itu punya 3 bagian dari dirinya. Kamu disebut orang, disebut manusia karena punya 3 hal: badan, akal, hati. Kamu gak disebut orang kalau gak punya badan, namanya hantu. Kamu kalau gak punya akal, ada tambahannya, bukan hanya disebut orang tapi tambah orang gila. Dan kamu kalau gak punya hati juga ada tambahannya, namanya orang jahat. Kan begitu? Badan kita ini punya orang tuanya yang telah melahirkan kita. Mereka punya kewajiban untuk membesarkan badan. Orang yang gak punya orang tua namanya anak yatim. Orang gak punya orang tua namanya anak yatim. Dalam bahasa Arab gak ada perbedaan. Mau itu yatim bapak, yatim ibu, namanya sama-sama anak yatim. Dalam bahasa Indonesia jadi agak ribet nih dibedakan antara yatim sama piatu. Oke lah, kita anggap orang gak punya orang tua namanya anak yatim. Jadi sekalian saya muliakan, akal juga perlu orang tuanya. Tapi gak semua dikasih, ya sama sih. Kayak badan juga gak semua dikasih. Ada banyak anak-anak yang gak punya orang tua. Apalagi sekarang nih, karena peperangan gitu kan, banyak anak-anak di Palestina sana yang gak punya orang tua, yang kehilangan orang tuanya. Adik-adik saudariku sekalian yang saya muliakan, ibu semuanya, akal juga perlu orang tua, namanya guru. Orang gak punya guru itu sebenarnya keadaannya lebih melas daripada anak gak punya orang tua. Sebab dia gak ngerti mesti ngapain. Dia gak paham apa yang harus dipercaya dan apa yang enggak. Bahkan mereka terkadang mempercayai hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada dewa, ada dewa air, ada dewa cinta. Manusia tuh asalnya laki perempuan tuh satu tubuh kemudian terbelah jadi 2. Jadi dalam hidupnya dia setengah mati mencari soulmate, belahan jiwanya yang terpisah. Punya keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta. Kenapa begitu? Karena akalnya sama Allah tidak dikaruniai orang tua, yang adalah guru. Makanya perlu, orang hidup tuh perlu punya guru. Dan ibu-ibu yang punya anak, ini dengarkan saya dengan baik. Kamu selain daripada memikirkan anakmu harus sehat, anakmu harus kuat, anakmu harus pinter, harus lulus sekolah dan lain sebagainya, jangan lupa Bu, buat minta agar Allah menganugerahkan bagi anak-anakmu guru yang membimbing akal mereka. Karena laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andai tidak karena guru nih, kita bener-bener gak akan kenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Andai gak karena guru, kamu gak kenal siapa Tuhanmu. Andai tidak karena guru, kamu gak kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Habib Ali Al-Jufri, ketika saya mendengar orang-orang yang mengatasnamakan Islam ngebom sana sini, ketika saya mendengar kabar orang-orang yang atas nama Islam bisa menembak seseorang,
Islam, misalnya yang atas nama Islam menghalalkan darah orang lain, yang atas nama Islam mereka berbuat kekejian, kekejaman di mana-mana, saya bersyukur bahwa Allah menganugerahkan kepada saya guru yang bukan guru mereka. Kita menerima Islam bukan Islam yang begitu. Alhamdulillah. Ini yang Islam aja kalau salah guru bisa kayak begitu, gimana yang nggak ketemu Islam sekalian? Betapa pentingnya keberadaan guru untuk bisa membimbing akal kita biar kita nggak jadi anak yang yatim. Akal kita yatim. Kesian, mengenaskan keadaannya orang-orang yang nggak punya guru dalam kehidupan. Kamu minta sama Allah, minta sama Allah. Jangan cuman asal minta duit kalau doa itu. Doa duit lagi. Malaikat udah siap dengerin nih, kayaknya bagus nih doanya nih. Doa lagi qiyam nih, kayaknya bagus nih. Udah dikasih tahu nih sama gurunya nih, ustadzanya udah ngasih tahu nih hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan, rahmat, ampunan, satrul uyub dan seterusnya. Yang diminta duit lagi. Ya Allah, pengen punya mobil napa? Ya Allah, pengen punya rumah napa? Sekalinya beda, ya Allah kasih jodoh napa? Saya udah bosan menjanda, ya Allah lah. Betapa sangat tidak berkelasnya permintaanmu dulu. Ada lagi nih doa beda nih. Ya Allah, suami saya jangan kawin lagi napa? Ada permintaan yang tidak berkelas. Ustazah taunya permintaan berkelas apa nggak berkelas dari mana? Nih saya kasih tahu. Yang juga diminta sama orang yang nggak kenal sama Allah, itu artinya permintaan yang tidak berkelas. Orang nggak beriman sama Allah juga sama mintanya sama kamu, kayak gitu juga, itu nggak berkelas berarti. Maaf nih, saya pernah dengar seorang kiai bilang gitu kan, kalau yang kamu minta tuh dalam hidup cuman sekedar uang, rumah, mobil, disenengin orang, jodoh gitu ya. Maaf, katanya beliau nih ya, saya cuman ikutin aja. Mohon maaf. Perempuan nggak bener, apa ya bahasanya ya? Oke lah, bahasa yang biasa dipakai. PSK, perek. Apa lagi bahasanya nih? Pelacur, ani-ani. Kesian yang punya nama Ani nih. Meminta hal yang sama sama kamu, betul nggak? Mereka juga minta hal yang sama loh sama kamu. Kalau yang kamu minta hal-hal yang seperti itu juga gitu, iya Ustazah ya, kok iya ya, nggak berkelas permintaan saya. Atau kalau kamu mau gampang gini deh, hal-hal yang tidak kamu bawa mati, itu meminta tentang hal tersebut sesuatu yang tidak berkelas. Ngapain kamu sampai segala tahajud, puasa, Senin, Kemis, segala macam hal yang diminta barang yang kalau ternyata kamu mati nggak kamu bawa. Betapa sangat yatimnya akalmu, betapa sangat tidak terdidiknya akalmu jika sampai umur segini tuanya terus-terusan yang kamu minta barang-barang yang tidak kamu bawa mati. Ayo bismillah,
Saudariku sekalian saya muliakan, akal kita perlu orang tuanya. Orang tua akal adalah guru. Maka cari guru yang benar. Minta sama Allah, Bu. Minta sama Allah. Minta guru dalam kehidupan. Kamu habis selesai sholat, minta guru. Selesai sholat duha, minta guru. Dalam kehidupanmu minta guru. Buat anak-anakmu, buat cucu-cucumu mintain, ya Allah, karuniakan kepada mereka seorang guru yang dapat membimbing kehidupan mereka, ya Allah. Biar mereka nggak salah-salah jalannya. Biar mereka jelas dalam urusan menempuh perjalanan menujumu, ya Allah. Guru yang dapat membimbing akal mereka. Badanmu perlu orang tua yang membesarkan badanmu itu. Ini yang sebelah kiri kenapa berisik dah? Ibu kalau berisik mengganggu yang lain-lain. Dan terutama mengganggu saya. Iya, tadi saya sudah sampaikan sesuatu hal yang tidak harus kamu lakukan sekarang, jangan dilakukan sekarang agar yang turun kepadamu tidak terhalang. Setuju? Ini kayak anak SD dimarahin gurunya nih. Baik, badanmu perlu orang tua, memastikan tubuhmu sehat, kan begitu? Akalmu perlu orang tua yang memastikan dia memiliki keyakinan sesuai dengan kenyataan. Itu tugasnya guru. Mendekatkanmu kepada Allah. Akalmu nih berpikir sesuai dengan kenyataan. Mengenalkanmu kepada Allah, mengenalkanmu pada hakikatnya Rasulullah gitu. Kemudian hatimu perlu guru, perlu orang tua. Hatimu perlu orang tuanya. Kalau tidak, hatimu jadi yatim. Dan berapa banyak umat Islam hidup di atas muka bumi ini dengan membawa hati yang yatim. Adakah kamu salah satunya? Siapa orang tuanya hati kita? Tak lain tak bukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bahkan mengatakan tentang istri beliau, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi Muhammad adalah ibu bagi orang yang beriman. Nabi Muhammad, Habib Ali Al-Habsyi dalam kitabnya Simtud Durar menyebutkan salah satu sifatnya baginda kita Nabi besar Muhammad, Al-Abul Akbar Al-Mahbubi laka wal mukhassasi bisyarafil afkhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mabhar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Abul Akbar, bapak yang terbesar, bapak bagi hati kita, sesuai dengan apa yang beliau sendiri sampaikan dalam salah satu hadisnya, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi hati kalian, aku adalah kiblat bagi jiwa kalian, aku adalah kiblat bagi ruh kalian. Pengen punya hati yang baik, pengen punya hati yang benar, maka jangan jadi yatim. Dekatlah dengan orang tuanya hati kita, baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya merasa dalam hidup paling sulit, hal tersulit yang saya lakukan dalam hidup adalah menata hati. Susah setengah mati. Dan yang sebenarnya menjalani kehidupan ini, Bu, bukan badan kita. Badan mah cuman makmum.
dari pemimpin sesungguhnya, yaitu hati. Kita nih jalanin hari-hari, yang jalanin siapanya kita? Akal? Bukan. Tapi hati. Bukan badan, bukan akal, akan tetapi hati. Betapa semua yang kita lakukan, kita nyarinya kan apa yang bikin nyaman hati kita, apa yang bikin enak hati kita, apa yang bikin bahagia hati kita. Karenanya nih hati mesti benar, mesti sesuai sama apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, hati itu kalau benar, orang menjalaninya, kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba yang hatinya sudah seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, la khaufun alaihim, gak punya rasa takut, gak punya rasa khawatir, gak punya galau, gak punya ketakutan dalam dirinya. La khaufun alaihim, gak punya rasa takut. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka gak takut miskin, mereka gak takut lapar, mereka gak takut pasangannya direbut orang, mereka gak takut banjir, gak takut kebakaran, gak takut apapun dalam hidup mereka. Faham pengendali hidup hanya satu, namanya Allah. La khaufun alaihim, gak punya kekhawatiran, walahum yahzanun, gak pernah bersedih hati. Hilang duit gak sedih, keluarga meninggal gak sedih, ditinggal siapapun gak sedih, difitnah orang, dijauhin orang gak sedih, suami kawin lagi gak sedih. Saya lagi cerita wali, saya lagi gak ngomongin kamu, gak pulang ngomongin diri saya. Saya lagi cerita tentang waliullah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena hati mereka sudah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Hati itu kalau benar kayak begitu, hati kalau benar bahagia sebahagia-bahagianya, teman-teman. Kebahagiaannya manusia di atas muka bumi ini nggak ada apa-apanya. Sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, law wuzi'at farahi ala ahli dunya lakafadhum. Andai saja kebahagiaan yang Allah berikan pada sehelai rambutku dibagikan kepada orang sedunia, ini saya akan membuat mereka tertawa tergelak-gelak. Andai kebahagiaan yang Allah bagikan pada sehelai rambutku dibagikan kepada ahli dunia, mereka pasti akan bahagia semuanya, katanya. Para wali-walinya Allah dikaruniai kebahagiaan yang luar biasa dalam hati mereka. Dalam hati mereka. Kenapa bisa begitu? Hatinya sudah menjadi seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Gak ada ceritanya sumpek hidup mereka, gak ada ceritanya takut setengah mati hidup mereka, gak ada. Apalagi yang namanya anak-anak zaman sekarang nih, depresi, stres, segala penyakit-penyakit hati nih ya. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit mental illness, dikit-dikit macem-macem, bipolar, skizofrenia. Waduh, udah dah. Banyak bener penyakit hatinya. Kenapa? Hatinya jauh dari orang tuanya. Gak ada sebab lain. Hatinya jauh dari orang tua. Siapa orang tuanya hati? Baginda Nabi besar Muhammad. Ana kiblatu arwahikum, kata Nabi Muhammad. Saya adalah kiblat bagi jiwa kalian, bagi hati kalian, bagi ruh kalian. Para wali-walinya Allah enggak takut, enggak sedih. Ini ada cerita dari Ibrahim bin Adham alaihi ridwanullah.
Satu hari beliau lagi perjalanan menuju haji. Pada satu malam mereka menginap atau bermalam di sebuah hutan sama temennya nih berduaan. Mereka udah rapi-rapiin yang mau dibuat tidur kayak kain gitu, selimut taruh di bawah, udah rapi-rapi dibersih-bersihin, mau tidur. Tahu-taunya suara, wih macan. Temennya langsung naik ke atas pohon, tinggi banget di atas pohon, takutan. Ibrahim bin Adham tenang aja, baringan sambil senyum. Temennya liatin, waduh mati nih Ibrahim nih, mati nih Ibrahim. Habis ini saya cuma tinggal cerita aja sama orang-orang nih. Ibrahim bin Adhamnya mati dimakan harimau. Nggak lama Adham mukanya tuh dari atas tempat temennya sekarang berada, diliatin temennya nih mukanya Ibrahim bin Adham senyum, kagak ada takut-takutnya. Macan loh ini, tapi tenang aja dia, sambil merem gitu, senyum. Si macan deketin dia dengan suaranya yang kenceng, dianya santai aja, dicium-ciumin gitu, kanan kiri atas bawah cium-ciumin. Habis itu ditinggal gitu aja sama macannya. Macannya pergi, dia turun. Temennya ini, dia bilang, ih, wali nih kamu nih Ibrahim, wali nih, sakti. Macan dateng, ih kamu luar biasa banget Ibrahim, luar biasa banget. Dah tidur kita, kata Ibrahim. Tidur mereka. Besok paginya lanjutkan perjalanan. Malam harinya Ibrahim bin Adham udah lagi tiduran posisinya sama temennya. Tiba-tiba Ibrahim berdiri. Dia bilang, awas, dikebas-kebas sama dia selimutnya. Awas. Apaan sih Ibrahim? Kayaknya ada serangga deh. Awas. Temennya bilang, ya aneh nih orang. Kemarin memacan, santai, senyum-senyum, hari ini mas serangga, takut setengah mati. Malak ya Ibrahim, kamu kenapa Ibrahim? Dia bilang, oh bahaya loh itu serangganya, awas loh. Serangganya gurun tuh, awas loh, hati-hati. Nggak ada, kamu apaan sih? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia bilang, kamu aneh Ibrahim, kemarin sama macan segitu bahayanya, kamu santai aja sekarang serangga, segitu takutnya. Kata Ibrahim, amas kuntum Allah, al-barihah kuntum Allah, al-lailah kuntum nafsi. Kemarin malam hati saya sama Allah, kemarin hati saya bener depnya kemarin, maka saya nggak takut sama apapun. Malam ini saya bersama dengan diri saya, bersama dengan hati saya, bersama dengan bisikan-bisikan saya sendiri. Fakhiftu min kulli syai', saya jadi takut terhadap apapun. Itu yang bikin kamu takut hari-hari tuh, nggak lain nggak bukan diri kamu sendiri, hati kamu sendiri, bisikan-bisikan kamu sendiri. Betapa sangat menakutkannya seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah bersama dengan Allah. Betapa sangat menakutkannya hidup seseorang yang hatinya tidak pernah Muhammad sebagai guru bagi hatinya. Maka kamu pengen hatimu benar seperti yang Allah inginkan, deketi Allah. Gimana caranya deketi Allah? Deketi orang tuanya hati kita. Dia dapat membesarkan hatimu, dia dapat mendewasakan hatimu, naik terus sampai menjadi hati yang diinginkan oleh Allah. Pengen badannya sehat,
anak bayi kasih ke orang tuanya. Pengen akalnya sehat, kamu harus menyerahkan akalmu dididik sama seorang guru. Pengen hatimu sehat, yang tak sama besar Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat baik, sifat mulia yang ada di atas muka bumi ini, melainkan semuanya bersumber, berasal dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi begitu. Maka teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu sama seperti saya, kesulitan menata hati, kamu juga harus menempuh jalan seperti saya. Jalan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Terbukti itu adalah pengobatan terbaik. Terbukti itu adalah healing tercanggih. Terbukti itu adalah profesor terhebat dalam mengobati hati. Iya nih, susah banget ngelawan rasa cemburu. Ngelihat suami sisiran aja saya cemburu. Waduh, sisiran mau ketemu siapa ini? Emang orang gak boleh sisiran gitu? Betapa sangat tersiksanya coba hidup seseorang yang ngeliatin suami sisiran sakit hati, ngeliatin suami dandan dikit sakit hati. Mau hidup tersiksa seperti itu? Nggak mau kan? Kalau kamu nggak mau obati hatimu, kamu nggak mau obati hatimu, obati hatimu. Saya kok gini ya, ada orang lain dapat kesenangan kok saya yang sakit hati. Tetangga ninggiin rumah, saya naik darah. Tetangga beli mobil, saya yang dianterin ambulan. Tetangga janda kawin, saya perawan kagak kawin-kawin. Kamu gampang bener sakit hati ngelihat kenikmatan orang lain, tuh hatimu berpenyakit. Hasut namanya, iri dengki namanya. Obatin bu, obatin dek, diobatin. Kalau nggak diobatin kamu akan tersiksa. Dunia, saya nggak lagi ngomong urusan akhirat, apalagi akhirat. Udah terang-terangan Allah SWT bilang, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin. Kenapa Allah bilangnya salim? Kenapa Allah bilangnya kecuali dengan orang yang bawa hati yang sehat? Kenapa sehat bahasanya? Kenapa Allah nggak bilang kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang baik, hati yang indah? Enggak, Allah bilang hati yang sehat. Kenapa? Sebab memang tak ada yang lebih menyiksa seseorang, tidak di dunia, tidak di akhirat, kecuali hati yang berpenyakit. Hati yang penyakitan nih, penyakit dengan hasut, penyakit dengan kecemburuan, penyakit dengan iri dengki, penyakit dengan kesombongan, penyakit dengan segala macam penyakitnya hati. Penyakit hati yang kepengen pamer, pengen biar orang lain tahu. Saya ini loh. Hati-hati. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini semua penyakitnya hati. Nyiksa orang. Di dunia disiksa, di akhirat lebih-lebih lagi. Allah bilang, gak ada yang selamat di akhirat. Tidak orang bawa harta, tidak orang bawa anak. Yang selamat di akhirat orang yang bawa hati yang sehat. Golbun salim. Hati yang sehat. Maka belajar kita buat nyehatin hati. Buatnya hati. Gak boleh jauh nih hati dari orang tuanya hati. Baginda kita Nabi besar Muhammad.
Pakai waktumu buat Nabi Muhammad. Pakai lisanmu buat muji Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad. Pakai matamu buat hadir di majelis-majelis, buat lihat orang-orang yang punya sambungan hati sama Nabi Muhammad. Pakai. Kalau perlu pakai hartamu buat nyari Nabi Muhammad, buat ngejar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pengennya kayak gimana sih? Nyenengin Nabi Muhammad kayak gimana sih? Ada banyak para ulama-ulama bikin pondok pesantrennya susah. Bantuin, Nabi Muhammad seneng. Ada anak-anak yatim perlu disantunin, kamu santunin, Nabi Muhammad seneng. Ada orang-orang pengen belajar tapi nggak punya uangnya, pelajarannya bisa bikin mereka kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, pengen belajar di pondok-pondok pesantren, nggak punya uangnya, biayain, Nabi Muhammad senang. Ada anak-anak, ada orang-orang yang nggak mampu bahkan untuk sekedar makan dari umatnya Nabi Muhammad, sumbang mereka, bantu mereka, Nabi Muhammad senang. Nabi Muhammad senang. Pakai apapun buat Nabi Muhammad sebagai caramu mendekati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali melakukan kebaikan-kebaikan, pengen deket sama Nabi Muhammad. Hari ini bikin maulid, tentu nggak sedikit dana yang dikeluarkan. Niatnya yang benar, mau kejar Nabi Muhammad, mau nyari Nabi Muhammad. Bukan untuk sekedar bangga-banggaan, bukan untuk sekedar biar eksis, biar kelihatan ada namanya. Bukan itu. Kita nggak perlu nama, kita perlu kebenerin hati. Kita nggak perlu nama kita dikenal orang. Kita perlu Nabi Muhammad yang berkenan mendatangi hati kita. Kita perlu biar Nabi Muhammad berkenan mengobati penyakit-penyakit dari hati-hati kita. Itu yang kita perlukan, teman-teman saudaraku sekalian. Sebab ternyata apapun yang dikeluarkan untuk Nabi Muhammad, semuanya akan tergantikan dengan sesuatu yang indah dunia sebelum kelak di akhirat. Saya ulang, ini poinnya. Apapun yang kamu keluarkan untuk Nabi Muhammad di dunia ini akan digantikan dengan yang jauh lebih indah dari yang kamu keluarkan di dunia sebelum kelak di akhirat. Kamu pakai matamu buat nyari Nabi Muhammad. Kamu pandang dengan matamu dengan pandangan penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim, kepada para ahlil bait Nabi Muhammad, habaib, syaraif yang punya nasab sambung sama Nabi Muhammad. Kamu pakai matamu dengan memandang mereka dengan penuh sayang, dengan penuh cinta. Kamu pakai matamu memandang para ulama yang dapat mengenalkanmu kepada Nabi Muhammad, memandang mereka dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan hormat, dengan pandangan cinta. Allah akan gantikan untuk matamu kesenangan-kesenangannya. Allah akan gantikan untuk matamu kesenangan-kesenangannya. Kamu pakai telingamu, kamu pakai buat dengerin kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Kamu pakai telingamu buat mendengarkan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Allah akan gantikan kesenangan telingamu dunia sebelum kelak di akhirat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, pakai apa aja buat Nabi Muhammad Allah gantiin. Pakai harta buat Nabi Muhammad alaihissalam, Allah gantikan dunia. Hartanya berkah, gak akan kesulitan secara materi, enak semua hidupnya dengan hartanya. Kenapa? Makainya buat Nabi Muhammad.
terutama nih kamu pakai hatimu buat Nabi Muhammad. Kamu pakai hatimu buat Nabi Muhammad. Hati ini bisa ngapain? Bisa cinta. Hati ini bisa cinta, teman-teman. Hati bisa cinta, hati bisa benci, hati bisa rindu, hati bisa takut, hati bisa pengen. Semua nih pekerjaan-pekerjaannya hati. Itu kalau kamu pakai buat nyari Nabi Muhammad, hatimu cintanya kepada Nabi Muhammad, hatimu bencinya kepada sesuatu yang dibenci sama Nabi Muhammad, hatimu rindunya kepada Nabi Muhammad dan apapun yang dirindukan oleh Nabi Muhammad, hatimu pengennya mendekat kepada Nabi Muhammad, hatimu takutnya terpisah dari Nabi Muhammad. Yang paling kamu takutkan, gimana ya kalau Nabi Muhammad sampai nggak ridho sama saya. Sama kayak, gimana ya kalau orang tua saya sampai nggak ridho sama saya. Gimana ya kalau Allah nggak berkenan saya ketemu sama Nabi Muhammad di akhirat nanti. Itu yang paling dia takutkan. Hati kalau sudah ngerti sama Nabi Muhammad, ngerti. Gini nih caranya, kamu pakai hatimu buat Nabi Muhammad, percaya saya, hatimu akan jadi hati yang dibahagiakan Allah dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Kenapa kamu suka susah? Kenapa kamu suka sumpek? Kenapa kamu suka banyak galaunya? Kenapa kamu suka segala macam rasa-rasa nggak enak yang ada dalam hati? Karena hatimu yatim. Hatimu selama ini nggak banyak nginget Nabi Muhammad. Hatimu selama ini jauh dari Nabi Muhammad. Hatimu selama ini tidak menempatkan Nabi Muhammad di dalam hatimu itu. Makanya jadinya begitu. Pengen hidupmu enak, pengen hidupmu bahagia, yang dekat sama sumber kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada baginda kita Nabi besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Kasih sayangnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling diperlukan sama hati kita kan kasih sayang. Makanya kan yang kurang kasih sayang itu kan hidupnya menderita. Kamu jangan jadi yang seperti itu, yang dekat sama kasih sayang. Kasih sayangnya itu sudah Allah berikan lewat baginda kita Nabi besar Muhammad. Ada sahabat Nabi perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Asma itu umurnya panjang, meninggalnya di usia lebih dari 100 tahun. Di masa kepemimpinan Malik bin Marwan, kalau saya nggak salah ingat. Asma ini, teman-teman saudaraku sekalian, kakaknya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah udah meninggal lebih dulu daripada Asma. Asma itu pernah dalam hidupnya memberi sesuatu langsung kepada baginda Nabi besar Muhammad alaihissalam. Dan di sisa hidupnya akalnya itu selalu aja dipakai buat nginget-nginget Nabi Muhammad. Beliau hidup sampai di atas 100 tahun nggak pikun. Di akalnya ada Nabi Muhammad. Bahkan, nih subhanallah nih, Asma itu meninggal di atas 100 tahun tanpa ada satu gigi pun yang tanggal. Kenapa gitu? Ini saya ceritain. Di masa remajanya Asma,
Asma ingat malam hari itu terjadi kehebohan di rumahnya ketika ada orang-orang kafir Quraisy merencanakan pembunuhan buat Nabi Muhammad. Sementara Nabi Muhammadnya keluar dari rumah sesudah menggantikan tidur di atas pembaringannya Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri datang ke rumah Asma, ke rumah orang tuanya Asma yang adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq dan ibunya Ummu Rumman. Datang kala itu, malam hari itu, kemudian Nabi Muhammad merencanakan berangkat hijrah ke kota Madinah dengan sebelumnya mereka akan bersembunyi di dalam gua Thur selama 3 hari. Udah semuanya direncanakan. Dan Asma ingat, ayahnya kemudian memberikan tugas yang sangat berat kepada Asma selain juga kepada Abdullah dan Abdurrahman, anak-anaknya yang lain, anak yang laki-laki. Anak yang laki-lakinya ada yang ditugasin buat gembalain kambing, sama ada yang ditugasin jadi mata-mata menyampaikan kabar berita, tiap bawain makanan. Ada satu hari Asma bawain makanan, ngendap, takut ketahuan kan sama orang kafir Quraisy, deg-degan setengah mati. Ini kalau ketahuan taruhannya nyawa, teman-teman. Anak remaja nih, usia belasan tahun kala itu, mungkin 12 tahun, mungkin 13 tahun, saya nggak pasti. Namun yang pasti sangat muda usianya kala itu. Dia berangkat mengendap-ngendap bawain makanan, tapi susah banget Asma, kayak hampir numpahin mulu gitu makanannya. Karena dia bawa makanan nih nggak pakai diikat. Asma nyari-nyari tali, berapa langkah nyari tali nggak nemu-nemu. Akhirnya dia inget sama sabuk yang sedang dia pakai. Zaman itu sabuknya terdiri dari kain. Jadi Asma pun ambil tuh sabuk, dah nggak sabukan nggak apa-apa deh. Asma, tapi ini dua tempatnya nih mesti dibawa dua-duanya nih pakai tali gitu. Sementara sabuknya hanya satu. Asma pun kemudian membelah sabuknya tersebut dengan giginya. Dia pakai, dia gerigitin sampai akhirnya bisa terbelah. Dia pun belah tuh sabuk jadi 2. Dia ikat makanan yang satu pakai sabuk yang satu, dia ikat lagi pakai yang satunya lagi. Dia pun berangkat jalan sampai masuk ke guanya Nabi Muhammad. Masya Allah, Asma senang banget, alhamdulillah berhasil nih bawain makanan buat 2 orang paling tercinta di sisinya. Yang satu orang tua badannya dan juga orang tua akalnya, ayahandanya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, guru dalam kehidupan beliau. Yang satu lagi adalah orang tua bagi akal dan hatinya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang paling tercinta dalam hidupnya. Asma suguhin makanannya, Nabi Muhammad lihatin aja. Apa tuh Asma yang kamu pakai buat ngiket makanan itu? Sabuk Rasul. Lah jadi kayak begitu sabuknya. Iya Rasul, pas di jalan tadi nih susah bawa makanannya, saya baru ini gitu, baru rasain gitu. Jadinya nyari tali nggak nemu, ya udah aja lah Rasul, sabuknya saya pakai buat ngiket makanan. Tapi kok jadi rusak begitu? Saya belah Rasul, pakai gigi saya kan perlunya 2, sabuknya cuma 1, jadi saya gerigitin Rasul, akhirnya saya belah tuh jadi kayak begitu rusak. Nabi Muhammad bilang, ya Allah, gantikanlah untuk Asma 2 buah sabuk di surga.
Asma cuman modal sabuk, dapatnya surga. Kan gak mungkin Asma gak masuk surga kalau udah ditungguin sama 2 sabuk. Membuatmu seharusnya berpikir, sebab ini juga telah membuat saya berpikir, kira-kira apa yang menunggu saya di surga? Atau malah jangan-jangan saya sudah ditunggu sama dosa-dosa di dalam neraka. Apa kira-kira yang sudah menunggumu, teman-teman? Dosa-dosakah yang dapat membuatmu terjerumus saat kamu melewati neraka? Ataukah sebagaimana Asma, kamu sudah ditunggu sama sesuatu yang sewaktu hidup di dunia kamu persembahkan buat Allah lewat jalan Nabi Muhammad. Allah bukan hanya gantiin buat Asma sabuk, tapi dari sejak di dunia Allah jadikan giginya Asma gak ada yang tanggal, karena giginya pernah dipakai buat membelah sabuk yang dipakai buat menghidangkan makanan buat Nabi Muhammad. Kebayang tuh, coba bayang gak? Cuman dipakai buat segitu loh. Berapa menit? Gak nyampe semenit barangkali saat dia gerigitin sabuknya itu. Tapi Allah kasih gantinya panjang, teman-teman, seumur hidup. Makanya tiap kali kamu hadir majelis, kamu niatin jadi tabungan. Jadi tabungan waktu. Kamu kasih waktu kamu buat ngejar Nabi Muhammad. Makanya saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau hadir majelis niatmu mesti yang benar. Jangan biar orang tahu kalau saya solehah. Lah, biar suami itu ngerti menghargai saya. Saya ini loh ahli majelis, ahli ibadah. Berikan dalam hidupmu untuk Nabi Muhammad. Allah akan menggantikan untukmu dunia sebelum kelak di hari akhirat. Itu Sayyidah Asma. Masya Allah. Semua tuh sahabat-sahabat itu. Katanya Sayyidina Abbas alaihi ridwanallah, paman Nabi Muhammad alaihi salam. Ya Rasulullah, la amtadihak, wahai Rasul, bolehkah saya memujimu? Saya udah bikin bait-bait syair untukmu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, tafaddal ya am, saddadallahu faq. Silahkan wahai paman, semoga Allah menguatkan mulutmu itu. Mulut dipakai buat muji Nabi Muhammad. Makanya nih yang sama Nabi tuh gak usah berlebihan, muji-muji Nabi Muhammad, kalian mengkultuskan Nabi Muhammad. Ini belajar sejarahnya gak lulus nih pasti. Ini belajar sejarah Nabi Muhammadnya gak sampai habis nih kayaknya nih. Tidak mempelajari karakter-karakter para sahabat nih. Nabi itu dipuji, enggak apa-apa kok. Nabi malah mendoakan orang tersebut karena paham bahwa beliau memang seindah-indah manusia untuk dipuji, sepantas-pantas manusia buat dipuji. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang hidup emang pasti muji orang. Kita nih kalau nggak muji orang baik, kita akhirnya nanti terbiasa muji orang nggak baik. Coba aja liatin. Coba aja liatin, orang yang gak suka muji ulama, akhirnya mujinya muji siapa? Pasti muji-muji orang-orang yang gak benar.
Makanya kita emang dalam hidup pasti akan memuji seseorang. Daripada muji orang gak jelas, lebih baik muji orang yang udah pasti aja. Jangan sampai nih, ini lagi deket pemilu nih, wah mau muji salah satu capres, memuji sampai habis-habisan. Nanti itu datang pemilihan berikutnya lagi, muji yang lain lagi. Akhirnya kamu kecewa dari capres yang itu, akhirnya kamu kecewa dari yang ini, aduh. Gak jelas. Yang udah pasti aja. Kalau kamu mau kampanye, kampanyekan Nabi Muhammad. Itu gak ada masanya. Terus aja. Kan begitu? Teman-teman saya sekalian. Jadi gak boleh nih Ustazah memuji orang berlebihan. Ya kalau yang dipuji itu tidak apa ya? Tidak pasti. Lebih baik kita memuji yang pasti-pasti saja. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah kita biasain. Kata Nabi Muhammad, saddadallahu fak. Allah akan menguatkan mulutmu wahai paman. Subhanallah. Sayyidina Abbas kemudian muji Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abbas, saya sepanjang hidup di dunia nih sejak muji Nabi Muhammad doain saddadallahu fak, nggak pernah sakit gigi, nggak pernah sariawan, nggak pernah gigiku tanggal, sampai sewafatnya Sayyidina Abbas giginya penuh semuanya. Itu saya bayangin nih para sahabat nih pasti orang-orang dengan gigi-gigi yang kuat-kuat nih, generasi dengan gigi yang paling kuat-kuat. Kenapa gitu? Nah kerjaannya muji Nabi Muhammad, gitu kan? Kita juga ngerti kenapa kita sering sariawan. Kita juga ngerti kenapa kita sering sakit gigi, ya kan? Dosanya banyak, muji Nabi Muhammadnya kurang. Itu sebabnya teman-teman. Masya Allah, Masya Allah. Yuk, kita dekatkan hati kita sama orang tuanya hati. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.